Ayo kita bangkit berdiri saat ini, kita berdoa, kita mulai, bukan mulai kebaktian ya. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, amen. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Karena Engkau Allah yang sungguh hidup, Engkau yang Allah sungguh perkasa, dan Engkau Allah yang sungguh peduli pada setiap umat-Mu di tempat ini. Kami berdoa agar Engkau mengurapi hamba-Mu yang berbicara, dan juga setiap kami yang mendengar. Kami minta Roh Kudus berbicara lebih dari apa yang hamba-Mu akan katakan. Tapi biar firman-Mu Engkau urapi untuk membawa perubahan, membawa pembaharuan, membawa penguatan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap telinga akan mendengar, setiap pikiran akan mengerti, hati akan menerima, dan biar firman yang akan ditabur boleh bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Wow, luar biasa saudara-saudara. Siapa yang mengucap syukur pagi ini bisa beribadah bersama-sama, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Pak Jeffrey. Come on, give a hand to the music team. Mereka sudah setiap minggu mulai dengan setia, mereka datang early. Our ministry team luar biasa. Pagi ini saya akan mulai dari cerita, bukan cerita, ini berita. Mungkin Anda sudah tahu beberapa bulan yang lalu terjadi ini. Kalau Anda tahu, Anda angkat tangan ya. Anda tahu nggak ini gambar ini ada ceritanya? Siapa yang tahu cerita tentang gedung ini? Ya, ada cuma sedikit yang tahu. Mungkin Anda lupa saja. Pada tanggal Juni 24, 2001, jam 1.30 pagi, gedung ini adanya di Florida, saudara-saudara, di dekat Miami. Gedung ini mengalami sesuatu yang sangat menyedihkan sekali. Gedung ini runtuh sebagian besar bagiannya. Lebih dari setengah runtuh, saudara-saudara. Ini namanya Champlain Towers, adanya di City Surfside. Yang meninggal karena ini jam 1 pagi, orang-orang lagi pada tidur mungkin. Yang meninggal hampir 100, 98. Kalau Anda bisa lihat itu yang rubuh itu lebih besar daripada yang sisa. And cukup mengherankan kenapa bisa ada sisanya. And itu sedang diteliti kenapa hal ini bisa terjadi. Diperkirakan itu kalau Anda bisa lihat, coba saya kasih gambar, di sini ada pool ya. Dikatakan di bawah pool ini ada parking structure, saudara-saudara. Ceritanya ini pool ini sudah merembes dari bertahun-tahun yang lalu. Dari tahun 2018 sudah dilihat ada netes dan sebagainya, sudah ada orang inspeksi dan bilang ini harus diperbaiki, kira-kira biayanya $15 juta. Itu sudah di-approve, tapi belum dilakukan. Pada saat April 2021 tahun ini, mereka inspeksi lagi bilang ini udah semakin parah. Ada kelihatan gambar-gambarnya itu, ada di internet juga videonya. Kelihatan sudah kayak bocor. Tapi saudara, ini sebenarnya jauh. Salah. Ini sebenarnya jauh. Ini gedungnya yang runtuh yang di sini, tapi ini di sini Anda bisa lihat ini turun. Kayak masuk. Diperkirakan gara-gara ini jatuh, ini semua jatuh. Tapi saya mau kasih tahu saudara bahwa sebenarnya histori gedung ini cukup aneh. Ini dibangun pada tahun 1980. Pada saat konstruksi sudah mulai, developernya ini punya ide yang lebih bagus, saudara-saudara. Jadi mereka ini sudah di-approve untuk building ini 11 lantai. Anda tahu waktu runtuh ini berapa lantai? 12 lantai. Karena apa? Pada saat konstruksi sudah dimulai, developer ini lalu punya ide yang brilian. Daripada 11 yang lebih bagus adalah 12. Herannya karena mereka cukup agresif di dalam lobbying dan sebagainya, akhirnya city official akhirnya memberikan stamp katanya. Dan ini belum tahu apakah ini yang menyebabkan gedung ini runtuh apa tidak. Tapi yang pasti gedung ini punya fondasi dan arsitektur dan sebagainya dibuat untuk 11 lantai. Lalu ditambah 1 lantai lagi.
Ini cuma 12 lantai saudara-saudara. Siapa yang takut ketinggian di sini? Siapa yang takut gedung-gedung tinggi? Saya juga takut. Herannya Tuhan punya sense of humor. Setiap kali waktu saya job training di Singapura, dalam waktu 1 minggu tiba-tiba saya dipromosikan, disuruh in charge di top 2 floor. Gedung yang paling atasnya, di lantai paling atas, saya disuruh in charge di situ. Tadinya pertama baru seminggu, waduh enak ini lantai 5, oke lah. Berdoa sedikit-sedikit, gak terlalu takut, gak kelihatan gimana. Saya dikasih lantai 20-21 saudara-saudara. 5 bulan, 3 minggu. Waduh kalau ngeliat ke bawahnya aja udah, waduh Tuhan. Ya kita serahkan saja sama Tuhan, amin. Kenapa gedung tinggi kita takut? Karena takut apa? Takut rubuh saudara. Terus waktu saya kerja di kantor pengacara di downtown LA, gedung gas company tower itu cukup tinggi. Office-nya pas di lantai 31, berarti ada kenaikan kelas dari lantai 21 naik lantai 31 saudara-saudara. Tapi saya takut gara-gara apa? Saya takut rubuh gedungnya. Sama seperti ini cuma 12 aja bisa rubuh. Jadi saya setiap kali naik lift gitu, aduh deg-degan gitu ya, aduh Tuhan. Istri saya tahu saya paling takut naik lift. Tapi sudah dilepaskan, amin. Nah, jadi ini cuma lantai 12 dan itu runtuh. Nah ini saya mau ngasih gambar, ini Dubai. Pastor Tom yang udah pernah ke Dubai, saya belum pernah. Nah ini Burj Khalifa ini adalah gedung paling tinggi di dunia. Tingginya 828 meter atau 2.716 feet. Oke. Tingkatnya ada 160 tingkat. Kenapa yang tadi 12 lantai saja rubuh, tapi yang 160 tingkat ini, yang kayak begini bentuknya, bisa berdiri saudara-saudara. Karena ada banyak hal tentunya engineering yang luar biasa sekali, tapi saya mau underline, saya mau garis bawahi 2 hal yang menurut saya penting. Nomor 1 adalah fondasi, katakan fondasi. Fondasi penting yang tadi yang saya khawatirkan itu, again yang tadi gambarnya yang gedung yang rubuh di Surfside itu yang tragedi di mana hampir 100 orang meninggal itu, fondasinya itu originally dibuat untuk 11 lantai. Tapi jadi 12 lantai saudara-saudara. Apakah mungkin itu yang membuat gedung ini runtuh? Fondasi itu sangat penting. Burj Khalifa ini fondasinya setinggi 162 feet. 50 meter dalamnya saudara-saudara. Dan itu ada 196 pancang dan sebagainya baru bisa membuat gedung ini berdiri. Kalau enggak usah seminggu, berapa hari aja bisa miring, bisa ini, nanti jadi kayak menara Pisa, you know. Nah, yang nomor 1 adalah itu. Kita sudah belajar di Matius 16 ayat 16. Kayaknya saya pernah khotbah di sini ya. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus mau membangun gerejanya. Kalau Yesus membangun gereja, kira-kira Tuhan Yesus mau membangun gereja yang model apa? Apakah dia akan membangun gereja yang luar biasa atau gereja yang seadanya? Yang penting 1 lantai aja, yang penting gak rubuh gitu. No, Anda harus tahu firman Tuhan di 1 Korintus 3 dikatakan demikian. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi setiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu amin. Nah ini yang pertama, yang paling penting adalah dasar. Siapa di sini yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Amin, kita semua saya percaya sudah terima. Yang belum terima nanti bisa kalau ada yang minta didoakan atau ada pertanyaan, silakan bertemu dengan pastor at the end, setelah selesai service kita bisa bicara-bicara, amin. Nah, yang pertama adalah dasar. Dasar yang kita punya, saudara-saudara, saya
mau yakinkan kita dasarnya adalah Yesus Kristus. Dia adalah batu karang yang teguh. Fondasi ini cukup mau membangun 1000 lantai pun, saudara-saudara. Jadi yang pertama adalah fondasi, tapi ada hal yang kedua. Tadi Pastor Tom berbicara tentang building fund. Kalau kita sudah terkumpul biaya, kita akan bangun di sebelah sana. Coba kita pikirkan, wah ini udah siap kita membangun. Sebelah sudah diratain semua, udah gitu dibangun fondasinya. Nah, gambarnya mungkin seperti ini. Oke, dibangun fondasinya. Setelah kita bangun fondasinya, $2 juta. Waduh, ini dalamnya luar biasa, fondasinya bagus sekali, saudara-saudara. Terus setelah itu kita selesai. Setiap minggu kita berbakti di sini, udah gitu ke sana hanya untuk parkir. Fondasi itu tujuannya hanya bukan untuk sekedar ada fondasi, saudara-saudara. Fondasi itu memang penting sekali, tapi fondasi adalah ada supaya sesuatu dibangun di atasnya. Yesus adalah sangat penting sekali dalam kehidupan kita, tapi Yesus mau membangun sesuatu di dalam kehidupan saudara dan saya supaya orang bisa lihat. Amin. Nah, ini ada gambar Burj Khalifa juga ada di sini. Dibilang 164 feet dalamnya, fondasinya. Ini dibandingkan antara gedung-gedung pencakar langit. Ada yang sampai 262 feet, ada yang tergantung bentuknya seperti apa. Tapi fondasi itu menentukan seberapa tinggi gedung itu akan bisa dibangun. Nah, kita sebagai gereja, kita punya fondasi batu karang yang teguh yaitu Yesus. Jadi, amin, kita bisa dibangun dengan luar biasa, kita bisa dibangun tinggi, amin. Nah, tapi ada hal kedua yang membuat Burj Khalifa itu bisa berdiri, saudara-saudara. Yang satu fondasi, yang kedua saya katakan structural integrity. Anda tahu structural integrity apa? Struktur integritas. Bahasanya Indonesianya kurang baik. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. But structural integrity itu nanti akan saya jelaskan. Tadi kalau ayat yang sudah kita baca sama-sama, itu yang saya underline. Tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Amin. Nah, jadi Yesus sudah sediakan fondasi buat setiap kita. Dan dia mau membangun kita, tapi di mana tanggung jawab pembangunan itu? Siapa yang bertanggung jawab dalam membangun? Amin. Kita semua saudara-saudara, gereja ada juga untuk bekerja sama dengan Anda untuk membangun. Pastor selalu ingin equip Anda, equip setiap kita untuk bisa dibangun, tapi ultimately itu adalah tanggung jawab Anda bagaimana Anda respon pembangunan ini. Amen. Nah, ini ayat lanjutannya ada. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, dengan perak, dengan batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun orang tahan uji, ia akan mendapat upah. Tetapi jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, saudara-saudara. Kalau kita lihat gambar yang tadi, saudara-saudara, kita suka lihat ada kadang-kadang high profile person, maybe pastor, preacher yang luar biasa sekali dipakai. Terus belum hari Tuhan datang, terus ministrinya runtuh. Karena apa? Bukan kebanyakan ya, tidak ada satupun kayaknya yang runtuh gara-gara kurang pengurapan, saudara-saudara. Sebagian besar dari mereka itu runtuh karena apa? Tidak ada yang ditamakan tadi struktural integritas. Oh ya, mestinya saya tanya apa yang ini, apa bahasa Indonesianya? Kamu tahu nggak, Peng? Nggak tahu juga sama. Yes, itu kalau di dalam bahasa rohani yang mau saya sampaikan pagi ini, struktural integritas itu kan ada fondasi. Ini kan ada tiang dan sebagainya. Gimana itu tuh kuat menahan goncangan, kuat menahan angin, kuat menahan berat, kuat menahan penganiayaan dan sebagainya, saudara-saudara. Kuat menahan promosi dan berkat. Ada gedung yang runtuh gara-gara ditaruh hal-hal yang baik.
tapi itu bisa runtuh saudara-saudara. Nah jadi saya mau ingatkan saudara-saudara bahwa jadi struktural integritas itu di dalam bahasa yang kita mau katakan pagi ini, yang mau kita bahas bersama-sama ini adalah tentang karakter. Katakan saudara-saudara, karakter. Kalau fondasinya ada Tuhan Yesus, yang membuat Anda bisa dibangun tinggi atau tidak, apakah Anda akan runtuh atau enggak setelah Anda diberkati dalam hidup, maybe dalam 5 tahun lagi Anda akan punya company atau tahun ini, atau mungkin Anda sudah punya company, Anda bekerja, Anda diberkati, Anda dapat uang. Coba, apakah Anda mau kehidupan kita mengalami yang seperti ini? Tentunya firman Tuhan tidak mau. Makanya firman Tuhan ada untuk mengingatkan setiap kita. Amin. Kalau tadi gedung inspeksinya itu benar sudah ketahuan, and mereka bilang, you know what, hari ini $15 juta harus keluar, harus langsung dikosongin, ayo kita perbaiki fondasinya. Kira-kira gedungnya akan runtuh enggak? Enggak saudara. Anak Tuhan, pagi ini setiap kita harus mendengar. Saya akan membahas contohnya mungkin hanya sedikit, tapi saya berdoa supaya Anda bisa mendengar Roh Kudus sendiri. Ada mungkin pilar-pilar dalam kehidupan Anda yang Anda harus izinkan Roh Kudus untuk deal sama Anda. Apakah itu anger, apakah itu apa, apakah Anda itu unforgiveness, apakah itu iri hati, dengki, apakah itu macam-macam saudara-saudara. Yang saya pastikan begini, Anda akan dibangun. Tapi jangan sampai saat Anda naik dan naik dan naik, setelah lama malah Anda runtuh. Amin. Gereja ini Pastor Paul berdoa setiap waktu untuk untuk mendengar bulan ini Tuhan mau bicara apa. Ini minggu terakhir kita akan ngomong soal karakter building, tapi karakter building tidak pernah berakhir saudara-saudara. Dan terus biar kita bisa dipercaya Tuhan lebih lanjut. Amin. Ya. Struktural integritas adalah karakter di dalam Tuhan. Amin. Ini tanggung jawab Anda. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gini. Siapa yang tahu karakter itu apa? Angkat tangan. Again, saya youth pastor, jadi saya setiap kali suka nanya gitu. Dan saya nanyanya bukan asal, benar saya mau minta jawaban. Siapa yang tahu karakter itu apa? Nah kan? Sifat. Kok gak angkat tangan sih menjawab? Saya pikir gak ada yang tahu. Siapa yang tahu arti kata karakter itu apa? Sekarang malu. Nah, kebanyakan orang ngomong sifat. Ada juga orang yang ngomong kepribadian. Apakah itu karakter saudara-saudara? Saya mau kasih tahu saudara bahwa karakter sama kepribadian tidak sama. Karakter ini kalaupun saya ditanya, saya nggak bisa jawab. Sebenarnya secara persis apa itu karakter. Nah, psikologi mendefinisikan karakter versus kepribadian ini sebagai berikut. Walau karakter dan kepribadian sama-sama digunakan untuk menggambarkan perilaku seseorang, jadi menurut psikologi kepribadian itu atau karakter itu adalah perilaku, ya, sifat. Keduanya mengkaji aspek yang berbeda dari individu tersebut. Kepribadian seorang lebih terlihat, artinya kelihatan dari luar, sementara karakter seseorang terungkap setelah beberapa waktu melalui berbagai situasi. Setiap orang lagi normal, lagi punya uang, semuanya lagi diberkati, mungkin sabar. Coba saat Anda lagi mengalami tantangan, apakah karakter Anda sama, ceritanya begitu. Tapi apakah itu terjemahan karakter? Setelah saya teliti Alkitab saudara, di bahasa aslinya hanya ada satu ayat yang ngomong tentang karakter. Sisanya adalah tentang apa? Tanda atau mark gitu. Nanti diterjemahkan sebagai karakter. Tapi ayat yang ngomong kata aslinya karakter cuma ada satu. Anda mau tahu dari mana? Wah, cuman Pak Narto yang mau tahu ini. Kalau gitu nanti saya bisik-bisik aja Pak Narto. Harusnya kita mau tahu, amin. Nah, dari Ibrani ayat 1, pasal 1 ayat 3a maksud saya, bahasa Inggrisnya demikian. The sun radiates God's own glory and expresses the very character of God, and he sustains everything
by the mighty power of his command. Ini ngomong tentang Yesus. Oke? Ini adalah satu-satunya ayat yang bahasa aslinya memang karakter. Bahasa Ibrani-nya memang dibacanya karakter. Apa arti karakter? Kalau menurut saya, ternyata bukan kalau menurut saya. Sebelum tahun 1900 di Amerika ini bahasa definisi karakter lain sama setelah tahun 1900. Sekarang itu kita definisi yang baru. Tapi zaman dulu karakter lain definisinya. Nah, ini bahasa Indonesianya yang bagus sekali karena apa? Cocok dengan terjemahan aslinya. Bahasa Indonesia dikatakan karakter adalah mencerminkan hakikat Allah secara nyata dan sempurna. Ini by the way ini ayat yang sama ya. Expresses the very character of God. Diterjemahkan dia mencerminkan hakikat Allah yang secara nyata dan sempurna. Nah, arti kata karakter ada 3 di dalam bahasa aslinya itu bacanya karakter. Alat yang digunakan untuk engrave, ngukir, siapa yang tahu grafir saudara-saudara? Membuat tanda yang permanen. Atau sebuah cetakan. Kalau sesuatu ada cetakan, siapa yang suka cetak agar? Kan hasilnya sama kan sama cetakannya. Yang ketiga adalah sebuah cap yang digunakan untuk koin dan segel. Siapa yang Anda udah mendapatkan sesuatu saat saya ngomong begini? Jadi apa itu karakter? Sebenarnya arti kata karakter cuma satu saudara-saudara. Apakah karakter yang Anda tunjukkan itu sama dengan Tuhan? Anda adalah cermin hatinya Tuhan itu seperti apa? Itulah karakter. Sekarang kita karakter definisinya udah gampang. Oh dia jujur, wah dia punya karakter, wah karakternya bagus. Orangnya karakternya bagus, sabar gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut definisi Alkitab, yang artinya karakter adalah Anda seperti Bapa Anda di surga. Amen. Ya, karakter. Nah makanya stempel ini penting sekali saudara-saudara. Di stempel itu di lilin yang baru dibakar gitu kan Anda udah pernah belum lihat yang seperti itu? Kelihatannya Anda mungkin ada om-om, tante-tante yang mungkin mengalami, mungkin zaman saya nggak mengalami, tapi itu harusnya kan itu apapun yang ada di sini harusnya ini timbul di sini, gitu kan? Nah, saya mau kasih tahu satu, kalau Anda mau punya karakter yang baik, saudara-saudara. Karakter merepresentasikan Kristus, Anda tidak ada jalan lain kecuali Anda nempel sama Tuhan. Tidak ada jalan lain kecuali Anda bergaul intim dengan Tuhan. Banyak orang Kristen yang memperlakukan Alkitab ini seperti buku self-help. Seperti kita baca aja Amsal setiap hari. By the way, bagus ya. Baca Amsal setiap hari ada 31 pasal. Jadi kalian setiap hari bisa belajar. Itu sangat direct sekali firmannya kan. Anda bisa berubah. Tapi siapa yang tahu? Anda mungkin kalau orang gak percaya pun baca Amsal bisa ikutin prinsipnya. Amin. Tapi kalau kita ngomong soal karakter. Itu bukan cuma perilaku. Tapi mulai dari roh kita saudara-saudara diganti. Nah itu perlu namanya nempel. Itu perlu adanya encounter pribadi. Saudara, kalau saya bisa doakan satu hal buat saudara, supaya Anda bisa mengalami Tuhan secara nyata, supaya Anda percaya dan hidup Anda boleh dirubahkan. Amin. Nah, ini segel ini saudara-saudara. Lilin ini harus dilelehkan dulu. Siapa yang ngerasa dirinya keras kadang-kadang perlu dilembutkan Tuhan, amin. Setiap kita perlu ya, ada hal-hal tertentu yang kita keras kepala perlu. Adanya kasih karunia Tuhan yang membuat kita bisa dilembutkan. Tapi ingat, Tuhan itu mau tempelkan karakternya itu. Supaya kita bisa show the image of God di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi definisi Alkitab melalui ayat yang tadi adalah karakter adalah mencerminkan hakikat Allah secara nyata dan sempurna serupa dengan Kristus. Jadi kita mesti punya aim, kita mesti punya goal saudara. Anda semakin hari harus semakin serupa dengan Kristus. Amin. Kenapa ini penting?
Kenapa karakter ini penting? Yang tadi kita ngomong karakter penting supaya Anda nggak rubuh. Tapi sebagai gereja itu kalau menurut saya ya oke lah nomor 1. Nomor 2-nya saudara-saudara yang sama pentingnya adalah gini. Kalau Anda nggak punya karakter, gereja punya pesan yang tidak akan diterima oleh dunia saudara-saudara. Ini di gereja kita ini Pastor Paul dan setiap pastoral kita setiap tahun makanya menunjukkan financial report dan sebagainya. Kita punya financial integritas saudara-saudara. Kita nggak ada yang sembarangan yang main ambil aja atau apa. Semua Anda perlu tahu setiap pastor digaji dengan jumlah yang tetap. Jadi enggak dalam arti semakin besar, wah pasturnya semakin kaya dan sebagainya. Wow, sayangnya saya nggak bisa cerita lebih lanjut, waktu juga dan sebagainya. Tapi kita punya financial integritas saudara-saudara. Nah, coba bayangkan kalau ini cerita ya, ini tidak terjadi di tempat ini. Ada pastor di sini misalnya, yang setiap hari kerjanya memainkan uang gereja, masukin uang gereja. Terus setiap Anda tahu, terus hari Minggu saya akan berbicara soal kesembuhan. Saya akan menantang Anda untuk bertobat. Saya akan preach the gospel kepada Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda akan mau terima Yesus? Jawabannya tidak akan saudara-saudara. Kalau karakter Anda jauh dari Yesus, Anda tidak bisa preach Yesus. Orang tidak akan percaya saudara-saudara. Makanya ini pentingnya soal, setiap orang yang udah mengucapkan Yesus dan bertobat, kita mati besok, kita masuk surga semuanya. Tapi kenapa kita belum masuk surga sekarang, kita masih di bumi? Supaya apa? Supaya kita bisa membawa kabar baik itu saudara-saudara. Nah sekarang makanya penting gereja ini punya karakter, amin. Katakan kepada sebelahmu, ayo kita punya karakter, amin. Iya. Amin. Nah, jadi karakter itu penting karena apa? Karakter yang terlihat oleh dunia. Kayak tadi building Burj Khalifa. Saya tadi ngomong fondasinya aja 50 meter dalamnya. Tidak ada yang melihat fondasi saudara-saudara. Saat ini yang Anda lihat gedung ini fondasinya nggak kelihatan. Tapi fondasi ini yang membuat gedung ini bisa stand. Anda hidup bisa berkemenangan, Anda bisa diberkati dan sebagainya. Saya percaya karena Anda punya fondasi. Nah tapi ingat, yang orang bisa lihat, mungkin orang nggak tahu Anda terima Yesus. Tapi Anda bisa lihat seperti Anda itu bangunan. Kok ini bangunannya bagus sekali. Siapa yang suka ke Eropa? Ngelihat bangunan-bangunan dan sebagainya. Kan bagus ya, apa yang di Louvre, di apa yang kayak piramid itu, yang kaca di Paris dan sebagainya. Kita suka melihat bangunan. Kita nggak lihat fondasinya, tapi gedung itu ada karena fondasi, saudara-saudara. Nah, makanya sekarang Anda sudah get it ya. Karakter Anda itu harus semakin serupa dengan Kristus. Kalau pastor di sini saya marah-marah terus setiap kali ada orang misalnya, saya di sini kasih sekali. Nanti setelah service ada yang mau datang saya malah marah-marahin, Kan nggak bisa, saudara. Orangnya tadinya mau terima Yesus nggak jadi udah, wah kayaknya saya ke gereja lain aja gitu ya. Yang pastornya lebih sabar. Nah, jadi Anda bisa lihat sekarang bukan saja untuk Anda bisa stand dan gak runtuh di dalam kehidupan. Tapi supaya Anda punya misi ini bisa terlaksana saudara-saudara. Coba saat ini renungkan di dalam 30 detik. Apa karakter yang Tuhan mau betulkan dalam kehidupan saudara? Nah di Alkitab ini ada banyak cerita soal karakter yang kurang baik. Hari ini kita mau belajar dari satu karakter. Sayangnya waktunya sudah mepet jadi kita akan cepat sekali. Ini saya akan berbicara soal Saul. Dari 1 Samuel 15. Anda bisa baca di rumah secara detail ya. Nah jadi ceritanya adalah demikian, 1 Samuel 15, Saul baru saja diurapi oleh Samuel. Samuel ini adalah salah satu prophet nabi yang paling luar biasa saudara-saudara. Dia luar biasa sekali. Dia dikatakan demikian, aku telah diutus Tuhan untuk mengurapi engkau Saul menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarlah firman Tuhan.
Nah lalu dia dikasih mandat untuk menghabisi orang Amalek. Karena apa? Orang Amalek ini sebenarnya bukan musuh orang Israel. Waktu orang Israel baru saja dilepaskan dari Laut Merah, mereka kecapean, ini orang Amalek malah nyerang. Gak ada hubungannya, gak ada apa-apa. Tapi mereka mau menghabisi orang Israel. Dipakai iblis tentunya. Nah ini Tuhan bilang, ini umatku ini kayak biji mataku, aku gak akan biarkan. Kamu udah melakukan itu, aku akan habisi. Dan memang kehidupannya sangat kejam bangsa ini saudara-saudara. Nah jadi pokoknya firman Tuhan dikatakan, baca sendiri di rumah, 1 Samuel 15, habisi semuanya, ternak semuanya, pokoknya jangan ada yang disisakan. Amin. Nah lalu Saul siap. Saul raja yang baru diurapi. Wow luar biasa. Saul by the way bisa bernubuat segala macam juga. Dia diurapi, dia dipilih Tuhan. Lalu dia siap, dia paling ganteng, paling tinggi. Dia siapkan 200.000 tentara ikut dia saudara-saudara. Dan karena campur tangan Tuhan dia menang. Sebentar aja menang. Nah tapi dia ini punya masalah karakter yang berbahaya sekali. Nah tadi kan saya udah ngomong karakter itu hanya bisa kalau kita bergaul intim dengan Yesus. Cara lain adalah untuk kita melihat apa yang tidak sesuai dengan cermin firman Tuhan. Nah ini cermin firman Tuhan Alkitab. Nah ini ada cerita Saul, kita bisa bercermin apakah kita seperti Saul atau tidak. Kalau kita ada seperti Saul, kita harus bertobat supaya kita tidak runtuh. Amin. Nah firman, ya saya akan cepat aja. Saul, dia punya masalah karakter, dia habisi semuanya. Tapi ada katanya, kecuali. Katakan kecuali. Kecuali. Kecuali siapa yang gak dihabisi? Rajanya sama kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan anak domba dan segala yang berharga. Jadi Saul menuruti yang Tuhan mau. Kecuali hal-hal ini. Apa prinsip nomor 1 kalau Anda mau punya karakter yang baik? Atau apa yang flow-nya Saul ini? Yang pertama adalah sindrom ini. Sindrom saya pikir. Katakan saudara-saudara saya pikir. Anda ngerti gak yang saya maksud? Tuhan kadang-kadang jelas ngomong something. Saya punya pengalaman sama istri saya. Istri saya bilang beliin saya ini. Saya bilang iya. Iya ke toko, kok ada yang lain. Nah yang ini kayaknya lebih bagus. Lebih mahal lagi. Udahlah saya beliin. Nah sampai rumah saya diomelin. Karena apa? Sindrom saya pikir saudara-saudara. Look, Tuhan itu Tuhan. Ada banyak hal yang Anda tuh tidak perlu saya pikir kalau udah ada di Alkitab. Anda ikuti saja. Ada banyak sekarang dunia, waduh perempuan laki-laki jadi perempuan dan sebagainya bingung karena apa? Mereka mau definisi saya pikir. Kayaknya ini bagus, kayaknya ini begini, begitu, begini. Waduh, Anda pernah gak ya? Saya waktu masih kecil saya main sepeda. Saya sama saudara saya begini, main sepeda begini, ceritanya mau yang itu kayak air show gitu, yang jet gitu, zet gitu ya, belok ya. Saya bilang kamu belok kanan, saya belok kiri. Nah ya, dia belok kiri, saya belok kanan. Saya belok kanan, dia belok kiri. Tabrakan saudara-saudara. Karena apa? Ini kanan sama kirinya ini nggak ada perjanjian. Nah ini kalau saya pikir, Anda nabrak sama ya semuanya. Sekarang kita bingung soal ini itu karena apa? Nggak ada satu yang jelas. Alkitab itu jelas. Kalau Alkitab bilang ini benar, ini salah, ini salah. Kalau kita ikut aja, maka kita akan punya satu less of a problem masalah karakter. Saul ngerasa dia pinter saudara-saudara. Pinter keblinger bahasa Indonesianya. Nah itu ngerasa pinter, kayaknya perpuluhan. Wah kayaknya itu jangan-jangan dan sebagainya. Saya pikir nanti saya kasih orang miskin aja dan sebagainya. Firman Tuhan kan bilang, tadi Pastor Tom bilang bawalah ke rumah Tuhan dan sebagainya ya.
Saya bagi-bagi aja di luar sana. Yang penting kan sama jumlahnya. Nah, saya pikir. Nah, berkatnya juga Tuhan bilang saya pikir-pikir dulu gitu. Karena firman Tuhan jelas. Amin. Anda mau diberkati ya, jadi ikuti caranya Tuhan. Amin. Yesaya 55 katakan jangan saya pikir. Tuhan bilang apa? Pikiranku bukan pikiranmu. Jalanku bukan jalanmu. Tapi di perjanjian baru dikatakan tapi kita punya pikiran Kristus. Artinya apa? Kita sudah harus berubah pemikirannya. Kita harus setuju apa yang Kristus bilang baik. Kita harus setuju apa prinsip-prinsip firman Tuhan. Maka itu akan terjadi. Amin. Jadi jangan ada sindrom saya pikir. Amin. Nah yang kedua adalah masalah. Ini Anda bisa baca sendiri, saya dengan cepat aja. Begitu dia sukses langsung dia bikin tugu saudara-saudara. Dia bukan ketemu Nabi dulu, dia mampir dulu kemana, dia bangun dulu tugu. Ini saya sudah sukses melaksanakan firman Tuhan. Yang kedua adalah self-promoting saudara-saudara. Siapa di sini yang pengen maju? Pasti semua kita pengen maju. Tapi caranya kadang-kadang kita bisa salah saudara-saudara. Self-promoting. Saya ingat banget. Beberapa tahun yang lalu Pastor Charles Green, tentunya dia sudah bersama Bapak saat ini. Beberapa tahun yang lalu dia ada membawa prophet yang masih muda, agak botak orangnya, namanya Tyrone Destu. Ada yang ingat? Ada yang ada di sini? Tyrone. Nah, Tyrone itu saya kan dulu ya dari dulu sampai sekarang masih youth pastor sih. Dulu ingat banget kita kerjanya ngunci pintu gitu kan sore malam-malam gitu setelah selesai gitu. Aduh kadang-kadang aduh Tuhan kok saya begini ya, kok kurang impact, bukan soal youth pastornya ya. Tapi kayaknya kok kurang, aduh Tuhan saya mau lebih luar biasa, saya mau diurapi lebih lagi dan sebagainya. Aduh kok kayaknya nggak puas gitulah ya. Saya nggak pernah cari gereja lain by the way, ini my home. So I don't want you to get it wrong ya. Saya cuma ngerasa saya nggak puas aja dengan apa yang saya lakukan gitu. Itu pas lagi di jalan sama si Tyrone itu tiba-tiba I have a word of God for you. Word from God for you. Oke, apa itu? Kamu sabar, kamu jangan mau self promosi gitu. Firman. Kamu jangan mau yang aneh-aneh gitu. Kamu just do what God call you to do. Stay humble, stay ini kalau perlu jadi karpet istilahnya kayak gitu. Kalau Tuhan nyuruh Anda jadi karpet, mendingan jadi karpet karena akan Tuhan akan promosikan saat Anda merendahkan diri. Amin. So saya ingat banget waktu itu. Saya bilang ke istri, aduh firman Tuhannya kok kayaknya kurang dahsyat ya. Ada yang, saya melihat engkau berfirman, berbicara kepada ribuan orang atau apa kan. Saya melihat kamu akan banyak memberikan kesembuhan apa dan sebagainya. Enggak, ini malah kamu diam aja udah, pokoknya setia aja. Jangan aneh-aneh, jangan mau promosi sendiri gitu. Self promosi itu bahaya saudara. Itu yang paling cepat meruntuhkan gedung itu adalah ini. Anda belum siap. Jadi contohnya gini. Bayangin ada dokter ya. Udah sekolah dokter nih. Udah lulus dokternya tapi belum residensi. Belum praktek. Langsung dia bilang saya udah tahu semuanya. Ayo kita operasi sekarang. Anda mau gak dioperasi sama orang itu? Semuanya gode-gode kan? Gak mau. Karena apa? Belum teruji saudara-saudara. Makanya perlu ada ujian. Dalam kehidupan kita apa? Itu adalah pengesahannya Tuhan. Bahwa Anda sudah waktunya menerima promosi. Amin. Nah jadi jangan buru-buru. Tuhan itu tidak pernah lupa. Si Yusuf di penjara berapa? 13 tahun apa berapa itu. Dia gak lupa. Tuhan gak lupa saudara-saudara. Abraham yang paling kasihan. Umur 75, 125 tuh, 25 tahun. Tapi apa? Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan lagi mempersiapkan Abraham. Ada banyak Anda yang sedang menunggu something, jangan buru-buru. Apakah Anda siap menerima berkatnya? Apakah Anda siap menerima tanggung jawab yang baru? Apakah Anda siap? Apakah Anda sudah dibereskan hal-hal yang tidak baik? Karena apa? Semakin ada promosi, semakin beratnya itu akan turun saudara. Amin. Nah, jadi self promosi ini Filipi 2 ayat 3b ini dikatakan demikian. Ini saya terjemahkan Google Translation. Jangan biarkan self promotion bersembunyi di dalam hatimu, tapi dalam kerendahan hati yang tulus,
Tempatkanlah orang lain terlebih dahulu dan pandang orang lain lebih penting dari Anda sendiri. Waktu Anda melakukan ini, Tuhan yang akan promosikan Anda. Nggak usah Tuhan, cia orang gitu, bahasa itu kata cia dimakan gitu, apa diselip gitu, apa disalip gitu. Nggak perlu. Ada nggak? Anda suka nggak lihat di freeway itu orang yang sat, sampainya lampu merah barengan sama saudara. Nggak perlu, apalagi kemarin saya lihat ada saset naik ke tanah samping, beneran. Iya bener. Anda saudara, yang penting saudara setia. Kalau Roh Kudus bilang bertobat, merendahkan diri, berubah. Gampang, amin. Nah, apa yang selanjutnya? Yang selanjutnya adalah, saya loncat aja. Poin nomor 3, 1 Samuel 15. Poin ini. Jawab Saul, Samuel nanyain, Anda mungkin gak perlu baca lah. Samuel nanyain, loh kamu katanya taat sama Tuhan. Oh saya sudah shalom, saya sudah sukses melaksanakan firman Tuhan. Luar biasa sekali, ada haleluya. Terus kata Samuel gini, loh kamu bilang kamu taat, kok itu ada suara embe-embe di belakang? Gitu kan. Dia bilang, oh semuanya itu dibawa dari orang Amalek karena apa? Rakyat menyelamatkan kambing domba lembu yang terbaik. Dengan maksud apa? Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya kami tumpas. Terus Samuel bilang begini, kamu nggak taat sama firman Tuhan. Tuhan bilang semuanya harus dihapuskan. Dia bilang gini, oh aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang disuruh Tuhan kepadaku. Ini lihat, ini berani sekali ini orang. Di depan Nabi kayak begitu, kalau saya udah takut diam aja, apalagi bishop ya enggak. Jangan coba-coba saudara, kamu dikasih urapan kiri kanan nanti. Dan dia sekali lagi dia ulangi, tetapi rakyat saudara-saudara. Ini apa? Nomor 3, nomor 4 supaya cepat langsung. Ini masalah karakter Saul ini apa? Tidak berani bertanggung jawab kalau udah salah saudara-saudara. Begitu salah nyalain orang dulu. Atau enggak banyak alasan. Bahasa Indonesianya banyak cincong ya. Nah ini apa? Ini tuh bahaya saudara-saudara. Ini yang membuat gedung-gedung itu runtuh. Anak Tuhan kalau memberitakan firman Tuhan, kalau ini gak ada masalah ini, saya percaya Anda akan diurapi, pasti orang akan ikut. Kamu kemana sih? Hari Minggu saya ikut. Bener-bener loh. Saya waktu kerja di law firm itu, my coworker saya lead her to Jesus. Bener, dia terima Yesus. Habis selesai shift kita. Jam 5 sore, jam 6 sore gitu. Bos saya juga terima Yesus lagi dan mengalami perubahan dan sebagainya. Karena apa? Anda harus punya karakter. Nah ini yang paling gampang adalah di dunia ini adalah ngeles. Ini memang lucu tapi seringkali tendensi kita kalau bisa jangan ngaku dulu. Kalau bisa coba belok dulu gimana gitu. Nah ini dulu saya pernah cerita tapi saya mau cerita lagi sebentar. Anda tahu ini mobil saya zaman dulu. Tahun 2005 ini mobil saya dibeliin lagi sama roommate saya. $1.200 saudara-saudara. 1.250 akhirnya dikembaliin lagi $50 karena bannya gak ketemu. Ya, beneran. Dia bilang, oh nanti saya kasih ban yang baru katanya. Nah, nanti ada saya kasih. Akhirnya gak nemu dia. Udahlah gue kembaliin $50 jadi 1.200 dan itu bukan duit saya. Duit roommate saya. Dia yang beliin saya mobil ini. Nah udah mobil begini ya. Terus saya gak pernah involved in accident, jarang sekali gitu. Saya cukup berhati-hati kayaknya, ya mungkin malaikat Tuhan juga aktif ya, menjaga-jaga kita gitu. Suatu ketika pagi-pagi gak ada apa-apa saudara-saudara. Saya sama ada beberapa jemaat di sini yang kerja bareng kita waktu itu. Pas lagi ke parkiran, lagi pelan belok. Ini ada Lexus, mobil Lexus saudara-saudara. Kok bisa-bisanya greg gitu. Waduh. Ini saya turun, waduh ini kok Lexus ya, kenapa nyenggolnya Lexus ya, lagian diparkir lagi. Aduh, udah gak pernah accident tapi nyenggolnya di lapangan parkir saudara-saudara. Udah gitu,
Waduh, nggak penyok tapi kelihatan ada garisnya gitu. Set gitu kan. Waduh, saya langsung pakai ini, pakai apa? Pakai lap, mau di buff gitu ya. Waduh, masih kelihatan gitu ada garis. Terus saya tanya sama 2 orang gereja ini, aduh gimana ya? Udahlah, nggak apa-apa, ini nggak penyok kan? Gitu. Udah gitu dalam hati juga, kamu mendingan pindahin mobil dulu aja ke tempat lain. Jadinya, aduh kok ini kayak begini ya, ini gimana ya? Aduh Tuhan ini gimana Tuhan? Aduh ini Lexus, ini gue mobil 1.200 gimana ini? Aduh kalau suruh bayar gimana ya? Udah gitu ada pengacara lewat saudara. Yang saya kenal. Kenapa kamu? Ini gua nyenggol gitu kan. Apa sih yang disenggol? Ini nih. Udah gak apa-apa, udahlah. Let's go, udahlah. No problem, itu cuma sedikit kok gitu. Ini pengacara loh, beneran. This is not a joke. Dan tadi juga orang gereja juga. Nah ini makanya saya mau cerita yang tadi kan. Waduh, tapi saya udah pindahin mobil jangannya. Tapi saya tuh Roh Kudus berbicara. Amin. Roh Kudus berbicara. Akhirnya, oke Tuhan, saya nyuruh orangnya pergi dulu semuanya karena ini suara-suara iblis. saya bilang bos, saya terlambat. Saya berdoa dulu di sini, ini gimana ini? Saya ingat banget akhirnya, oke Tuhan, saya memang saya mau jujur. Oke. Terus saya punya notepad, separuh kira-kira notepadnya segini. Kan harus ninggalin nomor telepon segala macam kan? Tulis saya. Dear Sir Madam, bla 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 bla, ini saya, mohon maaf saya begini, ini phone number saya, call me kalau ini. Saya lihat, aduh kok kayaknya kurang tulus ya, saya buang gitu. Itu saudara-saudara ini gak bohong ini, sampai tinggal selembar sisanya. Gara-gara saya mau ngarang puisi kali. Akhirnya yang terakhir, oke, it's now or never, udah taruh. Itu jam 8.30 pagi. Saya siang tuh saya berdoa, Tuhan biar ini telepon saya, aduh Tuhan ini lama banget udah 4 jam nih kayaknya, aduh saya lihat telepon enggak. Jam 5.30 baru ditelepon, 8 jam kemudian. You know what orangnya, hai perempuan. Oh I saw your note, oh thank you, you are so nice. You know what, mobil saya memang bagian situ masih harus dibetulin. Jadi don't worry about it, kamu gak usah bayar. Nah. Puji Tuhan, amin. Nah yang mau saya kasih tahu adalah begini, itu tidak selalu ceritanya seperti itu. Yang kedua kali, saya pakai van gereja, ini di depan rumah saya, saudara-saudara, saya udah muter puluhan tahun gitu di situ. Ini gara-gara pakai van gereja panjang, ini orang parkirnya agak sedikit miring sih. Saya nyenggol, aduh ini tetangga punya lagi. Nobody knows. What would you do? Akhirnya yang ini saya harus bayar saudara-saudara. Tapi apakah yang harus Anda keluarkan ini worth kamu merusak struktur hidup kamu? Di mana berkat Tuhan akan mulai memberatkan. Karena apa? Begitu Anda kompromi satu, besok ada yang lain. Iblis akan kirim yang lain. Sekarang baru mobil kayak begini. Nanti gimana yang lain? Amazon. Oh kita seneng sekarang Amazon 30 hari. Boleh pakai. Ada memang yang you can try, kayak baju gitu you can try and you can return it. It's fine if it says that way, kalau memang begitu. Tapi kalau kita mulai anak Tuhan sama seperti orang dunia, besok ada acara apa? Beli dulu dah, pakai dulu. Pakai tagnya ditempel gitu kan supaya besok masih ada tagnya pulangin. Ini jangan salah saudara, ini mungkin $20 atau $200, tapi karakter kamu. Ini menentukan apakah kamu akan stand apa tidak saat Tuhan berkati kamu. Atau saat penganiayaan datang. Atau pencobaan datang. Saudara-saudara gak harus selalu berkat. Saat kamu mengalami sesuatu yang buruk, apakah kamu akan masih ikut Tuhan? Runtuh hidupmu kalau kamu tidak punya karakter. Amin. Yang terakhir saya akan cepat aja kita closing. Kelewatan. Mementingkan gengsi daripada bertobat saudara-saudara. Boleh saya minta Ko Jeffrey silakan. Jadi yang terakhir itu si Saul udah jelas dia bersalah dan sebagainya. Dia bilang gini ke Samuel, ayo ikut saya. Gak mau, Samuel bilang, kamu gak taat sama Tuhan, saya gak mau.
Oke lah, tolonglah hormati saya di hadapan bangsa ini. Ikut sama saya. Akhirnya Samuel, oke deh, gue ikut sama lu. Dia lebih mementingkan gengsi daripada pertobatan yang sejati, saudara-saudara. Banyak kali saat altar call dinyatakan dan sebagainya, I think Anda cukup luar biasa di tempat ini yang Indonesian congregation. Ada saatnya kita itu ngerasa apa? Aduh, gue malu dah. Karena apa? Malunya bukan karena Anda salah, tapi malunya karena Anda itu trying to keep gengsi. Anda trying to keep a certain image that you are better than who you are. Jangan gengsi, saudara-saudara. Langkah pertama untuk Anda bisa, bukan langkah pertama, langkah kelima yang kita bisa lakukan adalah saat kita ini bisa jujur. Saat kita ini perlu untuk sadar bahwa oh iya memang saya salah. Saat kita makanya ada carousel dan sebagainya, jujurlah di tempat itu. Maka orang akan lebih respect sama Anda. Benar. Kalau Anda pura-pura jaim, saudara, yang Anda omongin gak ada artinya. Tapi kalau Anda jujur seperti Daud sampai sekarang, Yesus malah dibilang anak Daud. Padahal dia penjinah. Dia membunuh orang. Kenapa? Karena dia cepat bertobat. Jadi biar adanya pertobatan yang sejati, saya mau ingatkan Anda bahwa hilang. It's okay. Tadi soal segel itu, saudara-saudara, ya ini dia. Segel ini bergaul terus sama Tuhan. Biar hidup Anda, jangan pikir hidup seperti Yesus itu mustahil. Memang Anda tidak bisa jadi Yesus, tapi Anda bisa diurapi untuk hidup seperti Kristus. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdiri, kita tutup kebaktian ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ayo kita buka hati kita, buka tangan kita. Biar tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan, kami tahu Engkau mau bangkitkan umat-Mu. Kami tahu Engkau mau bangun umat-Mu di tempat ini, Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biar firman yang telah disampaikan, biar Engkau tabur di tanah yang lembut, tanah yang gembur, tanah yang subur. Dan biar umat-Mu di tempat ini dikenal sebagai umat yang mengenal Tuhan dan mempunyai karakter seperti Yesus. Biar mereka ini diurapi juga untuk melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Biar tanda-tanda mujizat ajaib mengikuti kami, mengikuti setiap pelayanan kami. Dan aku berdoa Tuhan, saat kami bertobat saat ini, atas setiap karakter yang harus kami rubah Tuhan, biar Engkau percayakan kami lebih lagi. Dengan berkat, dengan pengurapan, dengan segala sesuatu yang baik Tuhan. Biar orang di luar sana bisa melihat gedung, bisa melihat bangunan yang memuliakan Tuhan di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi umat-Mu saat hari ini. Kami selesai Tuhan ibadah, Tuhan Kau urapi umat-Mu untuk pulang. Dan sepanjang minggu ini biar mereka menjadi berkat di luar sana, menjadi terang, menjadi garam. Berkati mereka, keluar masuk mereka diberkati. Jadi kepala bukan jadi ekor. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.